Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Yang Tetap semangat belajarnya. Semangat, Bu. Gimana keadaannya? Masih sehat-sehat kan? Sehat, Bu. sudah sehat. Tetap sehat dalam keadaan pandemi yang semakin parah. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Baiklah, sebelum Ibu mulai, di sini Ibu akan menampilkan biodata tentang peserta UKIN. Jadi di sini ada formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode pertama tahun 2021. Nomor daftar ujiannya 2021104314. Nomor peserta PPG 2016 98572484 dan NIM PPG, kemudian nama lengkap Asif Hanif. Jadi di sini saya sendiri yang bernama Asif Hanif melakukan perekaman video untuk ujian UKIN kali ini. Baiklah, suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas. Akhirnya udah masuk semua kan? Di dalam ruang meet kita. Ada berapa orang? Satu, Ikrom hadir, Uswatun, kemudian Fitri Amanda, Rafli Akbar. Tetap diaktifkan kameranya ya dalam pembelajaran. Kemudian nanti tolong di mute atau dibisukan, tahu kan tombol bisunya? Gambar mic. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak lagi ingin berbicara, tolong di nonaktifkan biar jangan terlalu ribut kondisinya. Baiklah, Oke, Bu. sebelum kita memulai pelajaran ini, lebih baik kita berdoa. Ibu minta tolong sama Rafli untuk memimpin doa, Rafli. Ya, Bu. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Rafli. Ya, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan kalian satu video motivasi agar kalian semakin semangat mempelajari materi yang akan kita pelajari nantinya. Kedengaran? Kedengaran, Bu. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mam, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga, teman-teman. Belajar matematika itu nggak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Semoga bermanfaat, dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai
jumpa di video selanjutnya. Oke. Udah dengar semua video motivasinya? Sudah, Bu. Baik, pelajaran kita hari ini adalah tentang eksponen. Tentang materi persamaan eksponen. Ada yang tahu apa itu eksponen? Perpangkatan. 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 Kemudian ada lagi? Ada lagi? Selain perpangkatan, bilangan berpangkat, Iya, ya kan? bilang berpangkat. Seperti kuadrat, kubik. Pernah kalian pelajari di kelas 3 SMP itu kan? Iya, Bu. Pernah. Ada yang bisa contoh? Apa itu contoh bilangan berpangkat misalnya? 7 pangkat 2. 7 bilangan kuadrat. Atau bisa dibilang 7 kuadrat. sendiri. Kuadrat. Berapa 7 kuadrat? 7 kali 7 sama dengan 49. Juga 7, Bu. Sama dengan 49. Kemudian sifat-sifat eksponen ada yang masih ingat? Kalau 7 pangkat 2 dikali Ada. 7, 8, 7 pangkat 4 berarti pangkatnya ditambah. 7 pangkat 2 ditambah 4. Sama 7 pangkat 1. Kalau Berarti kali. kalau dia pangkatnya ditambah. Kalau dia Tambah. dikali pangkatnya Pangkatnya ditambah. Dibagi Kalau kurang ditambah kalau kalau dibagi pangkatnya kurang. bagus. Kemudian apa? dengan syarat angka pokoknya. Kalau dia pangkat dipangkatkan lagi, dia dikali Bu angkatnya. Oke, ada 3 sifat. Ada lagi sifat-sifat yang lain yang masih kalian ingat? Kalau dia pangkatnya negatif, jadi Kalau pecahan pangkatnya Bu. negatif, 1 per A pangkat berapa gitu kalau pangkatnya negatif. Terus kalau semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1. Lagi ya Bu. Oke, udah lumayan lengkap ya sifat-sifatnya. Artinya kalian masih mengingat pelajaran eksponen yang udah kalian pelajari di saat kelas 3 SMP dulu. Baik, di sini bisa kalian lihat PowerPoint-nya, udah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita belajar tentang eksponen. Namun kita batasi di materi persamaan eksponen. Di sini ada kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kita lanjut ke kompetensi dasar. Jadi adapun kompetensi dasar kita hari ini adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Lanjut, indikator. Pada pertemuan kali ini kita diharapkan atau kalian harus mampu untuk menganalisis penyelesaian masalah persamaan eksponen. Jadi selama pembelajaran kita lebih kurang 1,5 jam ini, semoga kalian paham tentang materi persamaan eksponen dan bisa juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponen. Lanjut saja kita masuk ke materinya. Di sini ada persamaan eksponen yang terbagi menjadi definisi persamaan eksponen dan juga bentuk-bentuk. Definisi persamaan eksponen. Siapa yang bisa bacakan? Rafli, tolong. Definisi persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung perubahan X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X. Oke, terima kasih Rafli. Itu adalah pengertian persamaan eksponen, yaitu persamaan yang eksponennya atau bilangan pangkatnya mengandung perubahan X. Ada yang tahu apa itu perubahan? Variabel ya. Variabel, yaitu bilangan pangkatnya itu mengandung variabel X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel X. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nah, bentuk-bentuk ini harus benar-benar kalian pahami, kalau bisa kalian hafal. Mengapa? Karena ketika nanti kalian bertemu dengan soal, nanti soal itu akan memberikan beberapa bentuk. Dari soal itu kalian harus analisis tuh. Mana yang kalian gunakan dengan menggunakan bentuk pertama di sini, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat, bentuk kelima. Jadi setiap masalah persamaan eksponen kalian harus benar-benar analisis, benar-benar teliti. Kira-kira dalam penyelesaian masalahnya kalian harus menggunakan bentuk yang mana? Oke, bentuk yang pertama. Ada apa itu bentuk yang pertama?
A berpangkat fx sama dengan A. FX. Dengan A pangkat P. Oke. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Bilangan pokoknya berapa kira-kira? A Bu. 1. Kemudian bilangan pangkatnya fx dan p. FX dan P. fx dan p. Samakah bilangan pokoknya? Sama Sama. Sama-sama apa dia? sama A. Sama-sama A. Sama. A. Bilangan pangkatnya sama? Beda. Berbeda, Bu. Beda. Oke. Jadi untuk yang pertama ini diberikan satu bentuk di mana bilangan pokoknya itu adalah A dan bilangan pangkatnya itu untuk yang sebelah kiri mengandung variabel X yang ditandai dengan fx dan yang sebelah kanan itu hanya bilangan P. Nanti dicontoh bisa kita pahami lagi. Oke, yang kedua untuk persamaan eksponennya apa itu? Gimana bacanya? A pangkat F. Pangkat X sama dengan A pangkat GX. Oke, Oke. itu untuk bentuk kedua. Apa perbedaan dengan bentuk yang pertama? Kalau yang Perbedaannya, Bu? pertama Pertama bentuknya pangkatnya, yang kedua bilang fx, yang kedua bilangan. Kalau yang kedua pangkatnya berbentuk kayak fungsi gitu, kayak persamaan lagi. Coba satu orang biar jelas suaranya. Rafli. Kalau Perbedaannya yang apa? pertama, kalau yang pertama tadi kan Bu, A-nya itu ada yang pangkatnya bilangan bulat. Kalau yang kedua, yang satu lagi pangkatnya itu fungsi, Bu, sama-sama fungsi. Fungsi ya. Jadi kedua-dua pangkatnya itu mengandung variabel. X. 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 Jadi nanti ketika bertemu soal, kalian harus benar-benar cermat. Apakah kedua-duanya menggunakan variabel X pangkatnya ataukah hanya satu. Jadi kalian harus nanti menggunakan pilih antara bentuk pertama atau bentuk kedua. Kemudian yang ketiga, apa bentuk yang ketiga dari persamaan eksponen? A pangkat FX sama dengan A pangkat fx sama dengan Di pangkat fx. B pangkat FX. B pangkat fx. Bilangan pokoknya sama atau beda? Beda. Nah, yang satu A, yang satu B. 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 apanya yang sama di situ? Bilangan pangkat Pangkatnya variabel. Pangkatnya, Bu. Yaitu fx. X. Oke. Kemudian yang keempat bentuknya apa itu? Hx berpangkat fx sama dengan hx pangkat g. Pangkat Hx pangkat X sama dengan Hx pangkat Gx. Bilangan pokoknya apa? hx. HX. Bu, HX. Bilangan pangkatnya fx dan x. dan Gx. Jadi kalau tadi bilangan pokoknya itu hanya A atau B, sekarang bilangan pokoknya itu mengandung juga variabel X. Nanti kita lihat contoh lebih jelasnya bagaimana penyelesaiannya. Thank you. Untuk materi kita hari ini, kemudian berikutnya kalian harus mengerjakan LKPD. Udah Ibu mengirim juga LKPD-nya. Kemudian bekerja dalam kelompok, kita bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini ada 3 kegiatan. Kelompok 1 itu mengerjakan kegiatan 1. Kelompok 2 mengerjakan kegiatan 2. Nah, kesimpulannya ada di sini ya. Ada kalian diminta untuk membuat kesimpulan. Nanti bisa kalian lihat di bagian PPT materi tadi bagaimana kesimpulannya. Ibu rasa mudah ya. Nanti tinggal dicek kalau misalnya ada yang tidak dipahami silakan ditanya. Ini kegiatan 2 untuk kelompok 2, kegiatan 3 untuk kelompok 3. Bisa Ibu kasih waktu 15 menit? Bisa? Silakan kerjakan di masing-masing, ditulis di buku catatan, di buku latihan kalian, nanti fotokan hasilnya kirim ke grup. Oke, silakan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis. Ibu lihat udah kelompok 1, 2, 3 udah selesai semua.
Kita mulai dari kelompok 1. Bisa kita presentasikan kelompok 1? Ini sangat-sangat aktif ya untuk kelompok 1. Coba di-mute semua dulu. Oke. Oke, kayaknya udah bagus ya, udah bagus. Udah nggak berdengung lagi, nggak menggema lagi. Silakan Rafli dipresentasikan dan kelompok lain silakan menanggapi jawaban punya Rafli. Nomor 1, Bu. 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 berpangkat 3X min 1. Nah, ini kan Bu basisnya ada sama, jadi tinggal pangkatnya aja yang dioperasikan. Jadi X tambah 1 sama dengan 3X min 1. 3X pindah ke kiri, satunya pindah ke kanan. Jadi X min 3X sama dengan min 1 kurang 1. Jadinya X min 3X itu min 2X sama dengan min 1 dikurang 1 itu min 2. Jadi dapat X-nya, X sama dengan min 2 dibagi min 2, yaitu X sama dengan 1. Nomor 2, Oke, lanjut. setengah berpangkat X min 1 sama dengan setengah pangkat 2X. Basisnya juga ada sama, Bu, jadi tinggal pangkatnya aja dioperasikan. Jadi X min 1 sama dengan 2X. 2X-nya pindah ke kiri, min satunya pindah ke kanan, jadi X min 2X sama dengan 1. X min 2X itu hasilnya min X, jadi min X sama dengan 1. Dikali min, jadi X sama dengan min 1. Nomor 3, A pangkat X min 5 sama dengan A pangkat 3X plus 7. Basisnya juga udah sama, jadi tinggal pangkatnya aja, Bu. Jadi X min 5 sama dengan 3X plus 7. 3X pindah ke kiri, min 5 pindah ke kanan, jadi X min 3X sama dengan 7 tambah 5. X min 3X itu min 2X, 7 tambah 5 itu 12. Jadi min 2X sama dengan 12. X didapat dari 12 dibagi min 2, X-nya sama dengan min 6. Nomor 4, Bu. Nomor 4 di yang satu lagi ya. Lagi, Bu. Oke. Nomor 4, 3 pangkat X sama dengan 5 pangkat X. Karena pangkatnya yang sama, jadi pangkatnya ini harus 0, Bu, supaya masing-masing jadi 1 gitu. Jadi X-nya sama dengan 0. Oke, gitu aja ya. Ya, Bu. Ini kesimpulannya. Boleh dibacakan kesimpulannya? Kesimpulan, jika diketahui bentuk kesamaan eksponen A, pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka kemungkinan penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Dan jika diketahui bentuk kesamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A, B lebih besar dari 0, A, B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka kemungkinan penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Oke, terima kasih Rafli dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi pekerjaan Rafli? Atau ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1 atau kelompok 3? Nggak ada? Ibu rasa udah pas ya? Jawaban Rafli pas. Tadi kelompok 1 masih ada kurang ya? Di kesimpulan belum dikerjakan ya kan? Kesimpulannya nanti boleh ditambahkan. Kita lanjut. Kelompok 3. Siapa yang bisa mempresentasikan? Kelompok 3. Alwina ya yang mengerjakan. Alwina masih ada di dalam? Kayaknya Alwina udah terlempar. Dayat bisa mempresentasikan kelompok 3? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Itu soalnya yang itu jawabannya. Iya. Iya. Itu punya Alwina, Bu. Punya Dayat ada? Ada tadi. Di kelompok 3 juga? Mm-mm. Oke. Yang ini? Iya, Bu. Ini
Dari nomor 3 ya? Atau dari nomor 1? Nomor 1, nomor 2-nya Bu baru yang GX sama dengan FX itu Bu. Yang Ini yang soal nomor 1, 2 ini bentuk keberapa? satu poin yang pertama, yang kedua poin keempat, tapi saya baru ngerjakan yang itu kan panjang Bu, terbagi menjadi 4. Tapi yang baru saya kerjakan yang bagian pertama, bagian kedua Belum tidak selesai. belum selesai. Soalnya soal nomor 1 dan 2 itu panjang ya kan? Iya. Itu nomor 1 tetap menggunakan bentuk keempat itu. Jadi panjang juga karena dia basisnya memuat variabel X. Oke lah, bahas nomor 3, 4 aja. Ini bentuk kelima. Karena waktu kita pun udah makin sempit. Yang Oke? ketiga, 3. nomor 3 soalnya 2x pangkat 2 kurang 4 kali 2 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Kita ubah 2x sama dengan y, maka terjadi y pangkat 2 kurang 4 dikali y tambah 4 sama dengan 0. Y kuadrat kurang 4y tambah 4 sama dengan 0. Kita pecahkan menjadi y kurang 2 kali y kurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2, y sama dengan 2. Kita ketahui y tadi merupakan 2 pangkat x, maka kita ubah 2 pangkat x sama dengan 2, 2 pangkat x sama dengan 2, x sama dengan 1, x sama dengan 1. Jadi jawabannya 1,1. Baik, yang keempat, 2 kali 2 pangkat x pangkat 2 kurang 8 kali 2 pangkat x tambah 7 sama dengan min 1. Kita ubah 2 pangkat x sama dengan y. Sehingga 2 pangkat y kuadrat kurang 8y tambah 7 sama dengan min 1. 2 pangkat y kuadrat kurang 8y, min 1 pindah ruas ke kiri menjadi plus, sehingga plus 8 sama dengan 0. Kita pecah lagi, 2y kurang 4 dikali y kurang 2. Sehingga 2y kurang 4 sama dengan 0, y sama dengan 2. Dan x1 dan y1-nya lagi y sama dengan 2. Karena y tadi 2 pangkat x, kita ubah menjadi 2 pangkat x sama dengan 2, x sama dengan 1. Jadi kesimpulannya 1,1 juga, Bu. Kesimpulan yang satu lagi belum. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2 berdasarkan presentasi kelompok 3? Seharusnya Bu, satunya cukup sekali aja, nggak usah 2 kali. Oke, itu menurut Rafli dan Ibu setuju. Karena hexnya sama dengan 1 itu sama ya kan, dia bukan berupa titik, tapi berupa hasil. Jadi nilai x-nya sama dengan 1. 1 kali aja ya, Dayat? Oke, Bu. Lalu ada lagi yang mau menanggapi lagi? Sama itu kan, sama nomor 4. X-nya juga 1 kali aja. Udah pas, Bu. Oke. Ada lagi nggak ada? Yang 1 sama 2-nya, Bu. Gimana itu, Bu? 1 sama 2, ada yang kira-kira menyelesaikan? Paulina udah masuk belum? Soalnya mana? Soalnya di LKPD ada Ibu kirim. Di siswa PPL, di LKPD. Tapi karena waktu kita udah cukup ini juga, udah cukup banyak juga kelewat. Di kelompok 3 juga harusnya disimpulkan tadi ya. Iya, Bu. Itu aja yang kurang. Kemudian Ibu kasih soal. Ada 4 soal. Boleh dikerjakan sebisanya aja. Oke, ini ada soal nomor 1. Silahkan dikerjakan, yang udah tahu jawabannya angkat tangan. Belum muncul, Bu, soalnya. Belum muncul ya?
Belum. Yang lain bisa atau belum? Udah, Bu. Soalnya Alwina Ibu bacakan aja, mungkin jaringan di tempat Nomor Alwina. 1 jawabannya Dua. Bu, A, Bu. 2. A2. A. Alwina mungkin soalnya 2 pangkat 3X dikurang 1 dengan 32 Alwina. Ditambah apa dikurang itu, Bu? 3X-nya itu, Bu. 3X dikurang 1. Kurang 1. Ya, 2, Dua, Bu. Bu, hasilnya. 2 jawaban. 2, Bu. Hasilnya 2A ya. Ya, Bu. Jalannya gimana? 32-nya itu jadi 2 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 5. 5. 3X sama dengan 6. X-nya bagi 6 bagi 3 jadi 2, Bu. Bagus. Lanjut Berapa ke nomor bacakan, 2. Bu? Nggak nampak, Bu. 3 pangkat 5X dikurang 1 sama dengan Nomor 2. 5, Bu. 27 pangkat X ditambah 3. Oke. Nomor 2, 5, Bu. 5. Yang lain? Ya, Bu, 5. 5. Lanjut. Siapa lagi? Ada yang bedakah 5, Bu. jawabannya? E. Oke, 2 orang lagi. Lima, Bu. Ya, Bu. 5. Ya, siap juga. Oke, siap. Rafli siap 4-4-nya. Yang lain boleh untuk memperluas wawasannya, dicoba-coba lagi. Pantang menyerah. Harus penasaran dengan jawabannya sampai bisa ya kan. Kita selesaikan aja ini ya, jadi PR ya yang belum selesai. Sekarang silahkan kalian buat kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi. Satu orang mungkin bisa menyimpulkan untuk gimana? Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa yang udah kita pelajari? Jadi hari ini kita belajar persamaan eksponen, yaitu persamaan yang mengandung perubahan X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X. Persamaan eksponen ini memiliki banyak bentuk, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, A berpangkat fx sama dengan A pangkat P. Yang kedua, A berpangkat fx sama dengan A pangkat Gx. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang keempat, Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat Gx. Dan yang terakhir, A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Dari kelima bentuk persamaan ini memiliki penyelesaiannya masing-masing. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan AP jika pangkat basisnya sudah sama, jadi tinggal pangkatnya saja yang dioperasikan, yaitu fx sama dengan P. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan gx, karena basisnya juga sudah sama, jadi tinggal fx sama dengan gx saja yang dikerjakan. Lalu yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Karena pangkatnya sudah sama, maka pangkatnya ini harus 0, jadi fx sama dengan 0. Lalu yang keempat, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx ini memiliki 4 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0, asalkan fx dan gx-nya keduanya positif. Yang keempat, hx sama dengan min 1, asalkan fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Lalu yang terakhir, bentuk terakhir adalah A dikali fx pangkat 2 ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya bisa dicari yaitu dengan melakukan permisalan atau himpunan persamaan dari persamaan eksponen ini dijadikan persamaan kuadrat ya, Bu. Ya. Dari akar-akarnya. Lalu kembali ke permisalan. Dah, Bu. Itu ada, Bu. Terima kasih banyak Rafli, kesimpulannya sangat lengkap dari Rafli, tanpa Ibu jelaskan lagi dia udah bisa menyimpulkan semuanya, dan itu yang Ibu harapkan dari kalian semua. Setiap pembelajaran itu kan harus tahu nih mana poin-poin pentingnya yang harus kalian pahami supaya nanti ada masalah tinggal lihat rumus, tinggal lihat cara, tinggal lihat contoh gitu. Jadi tahu apa poin-poin penting yang harus kalian dapatkan selama pembelajaran 1 hari ini. Baik,
Ibu mau sedikit melakukan kegiatan refleksi, maksudnya saran dan pesan gitu kan selama pembelajaran ini. Ibu mau minta tanggapan dari kalian gimana, masukannya, kekurangannya, kelebihannya gimana? Silahkan, ada beberapa orang mungkin. Kekurangannya apa gitu? Kekurangannya, Bu. Bu, misalnya harus Apa tadi, Bu, kekurangan sama kelebihannya, Bu? boleh. Kalau kekurangannya, Bu, misalnya kalau kita menjelaskan gitu, Bu, suaranya agak macet-macet gitu karena kendala jaringan. Memangnya online ya kan, Bu? Jadi berkaitan dengan jaringan. Ya, betul. Kayak tadi, Bu, suaranya mantul-mantul kan, Bu? Itulah kendala kita. Mantul. Bergema kan. Iya, berkembang. Kalau kelebihannya itu loh, Bu, kita bisa melakukan daring ini di mana aja, Bu. Asal Iya, ada kemauan. Dalam kekurangannya lagi Bu, baterainya habis. Boleh. Baterai Saya habis, Bu. Habis ya kan? HP-nya sempat mati HP-nya. Iya, itulah kendalanya. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah ada perbedaan antara daring dengan luring gitu kan di sekolah dengan daringnya gimana menurut kalian? Apa aja tuh, Bu? Banyak sekali. Gimana Uslah? Kalau pembelajaran di daring sama di sekolah gitu kan, Bu. Enak lagi di sekolah karena kalau di sekolah kan langsung. Kalau saya kan kalau bisa bertanya sama ibu bisa langsung dan paham. Tapi kalau yang daring ini adalah macet-macet. Itu Iya, suaranya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya kan. Tapi gimana pun bukan kita yang mau kondisinya kayak gini, memang keadaan yang mengharuskan kita belajar kayak gini. Namun begitu jangan membuat kalian patah semangat gitu. Boleh di antara kawan-kawan kalian nggak peduli sama sekali dengan pembelajaran, tapi harus bertanggung jawab juga dengan diri sendiri ya kan. Nggak mau dia belajar matematika, nggak mau belajar bahasa Inggris, silahkan gitu. Tapi seharusnya dia juga harus bisa belajar di masyarakat. Misalnya dia bekerja dengan lebih baik gitu kan, dengan berpikir lebih jauh lah ke depan gitu. Mungkin memang kemampuannya kurang untuk bisa belajar secara seperti kalian. Kalau kalian alhamdulillah dari beberapa orang tadi yang masuk sangat cepat nangkap, sangat mudah mengajarinya gitu. Lalu ada beberapa orang juga yang harus tergopoh-gopoh lama sekali, namun setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi yang kurang jangan patah semangat, terus belajar, terus semangat mengulang dari awal. Bagi yang sudah juga jangan cepat puas ya kan. Oke, harus kita syukuri apapun keadaannya. Aku rasa sampai di situ saja pertemuan kita. Terima kasih banyak untuk semua anak ibu yang udah mau bergabung dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian bisa menerapkan apa-apa yang udah kalian dapatkan hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari dan semoga kalian sukses di masa yang akan datang. Amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Ikram mungkin bisa memimpin Ikram. Semuanya sebelum kita mengakhiri pelajaran daring pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Ikram, terima kasih banyak semuanya, tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ada Bu. Sore.